Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marsyah Uli Gultom dengan NIM 231000181 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Saya akan membahas materi yang berjudul komponen-komponen pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, komponen tujuan, 2 komponen isi atau materi pembelajaran, 3 komponen metode atau strategi, 4 komponen evaluasi. Berikut ini adalah uraian mengenai tiap-tiap komponen kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Dikemukakan juga bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan. 1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikut pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 2. Komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi materi yang dibakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencanaan kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kriteria isi yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain sebagai berikut. 1. Kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. 2. Manfaat atau kegunaan. Adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan kemasyarakatan. 3. Pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, contohnya dalam bentuk yang pertama, fakta. Sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. 2. Konsep, suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. 3. Teori, merupakan penjelasan mengenai hubungan antara suatu konsep dengan konsep lain. 4. Generalisasi, merupakan kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. 5. Prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. 3. Komponen metode atau strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, namun ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang bersifat secara umum maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi atau model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan oleh karakteristik siswanya.
Strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Komponen proses belajar mengajar sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran. 4. Komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi dan efisiensi program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang mana kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling terintegrasi satu sama lain. Komponen-komponen utama kurikulum yang pertama tujuan, kedua materi, ketiga strategi pembelajaran, dan keempat evaluasi atau perbaikan. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kurikulum diperlukan dalam membetulkan pelaksanaan yang menyimpang dari kurikulum, sekaligus berfungsi konstruktif yang memberi arah pengembangan pembelajaran dan pengembangan siswa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.